masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Satuan Res Narkoba Polres Morowali Utara menangkap bandar sabu-sabu di Tompira. Ini ditemukan Polres Morowali Utara menangkap pelaku pembunuhan di Desa Koromatantu. Kalau sekarang kalian diberikan Ratusan siswa di Kota Palu menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah. seperti itu. Jadi kalau dulu kan pelajarannya sudah ditentukan. Kalau sekarang kalian diberikan Sebanyak 588 peserta didik baru mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 2 Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan berlangsung selama 3 hari di aula sekolah yang berlokasi di Jalan Tanjung Dako, Kecamatan Palu Selatan. Sejak pukul 6 pagi, para siswa telah memadati area sekolah. Dengan penuh antusias, mereka siap mengikuti rangkaian pengenalan lingkungan sekolah yang akan berlangsung hingga 3 Juli mendatang. Pihak sekolah menjelaskan bahwa MPLS merupakan proses awal menanamkan semangat kebersamaan serta mengenalkan peserta didik pada berbagai aspek kehidupan sekolah. Tujuannya adalah bahwasanya murid-murid baru tadi bisa mengenal lebih dekat sekolah yang mereka masuki. Mereka kan dari SMP yang berbeda, tentu kalau nama mungkin mereka sudah dengar, tetapi mengenal lebih dalam dan lebih jauh lewat MPLS ini bagaimana salah satunya misalkan kurikulum. Materi yang diberikan tidak hanya berasal dari internal sekolah. Sejumlah instansi eksternal juga hadir memberikan edukasi, mulai dari pencegahan narkoba, keselamatan berlalu lintas, hingga perlindungan perempuan dan anak. Selama MPLS, peserta dijadwalkan hadir sejak pukul 6 pagi. Mereka mengikuti rangkaian kegiatan hingga sore hari. Mereka pun mengaku mendapatkan pengalaman baru serta belajar beradaptasi dan bergaul dengan teman baru di lingkungan sekolah. Bangunnya itu dari jam 3, ya. Terus setelah bangun itu prepare barang yang harus dibawa ke sekolah, kemudian jam 4 mandi, setelah mandi itu persiapan sholat, dan setelah itu ganti baju, baru ke sekolah. Ya, pesan-pesan sih tetap semangat, dengar sama kakak-kakak panitia, jangan melawan, terus tetap jaga kesehatan. Pihak sekolah juga berpesan agar para siswa menjaga kondisi tubuh dan tetap fokus dalam menjalani MPLS. Dengan semangat baru, para siswa SMA N2 Palu diharapkan menjadi generasi muda yang berprestasi, berkarakter, dan siap melanjutkan perjuangan bangsa. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Keterbatasan sarana pendidikan masih menjadi kendala masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Tak heran, banyak anak-anak yang tak bisa melanjutkan sekolahnya. Seperti yang terjadi di Dusun Manggalapi, Desa Sausu Salubanga, Kabupaten Parigi Mautong. Desa terpencil ini baru memiliki 1 sekolah dasar dengan kondisi memprihatinkan. Belum ada gedung sekolah menengah pertama. Hal ini yang memotivasi Satuan Tugas Madagoraya untuk membantu anak-anak di Desa Sausu Salubanga dengan melakukan pembangunan SD dan SMP 1 atap. Untuk sampai di lokasi pembangunan sekolah ini butuh waktu 4 jam perjalanan dengan melintasi medan terjal. akan melaksanakan pembangunan atau peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas tambahan di SDN ini, karena memang saat ini kondisinya cukup memprihatinkan karena hanya terbuat dari kayu kelasnya dan cuma ada 4 kelas. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dari Polda Sulawesi Tengah, Operasi Madagoraya maupun Polsek dan BTOF serta masyarakat setempat, pembangunan ini bisa dapat dilaksanakan dengan cepat sehingga tentunya
bisa dapat digunakan oleh anak-anak yang berada di desa Salubanga ini. Peletakan batu pertama pembangunan sekolah itu dirangkaikan dengan Hari Bayangkara ke-79. Aksi sosial ini mendapat respon positif dari tokoh pendidikan dan masyarakat setempat. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan dan bukan cuma bantuan sekolah yang kami terima. Ada makanan gratis, ada fasilitas-fasilitas lain, komunikasi dengan masyarakat, serta adanya bantuan langsung kepada masyarakat. Itu kami sangat merasa terenyuh dan tersentuh. Dan terima kasih Pak Boy. Pembangunan gedung sekolah satu atap ini ditargetkan rampung tahun ini sehingga bisa digunakan oleh anak-anak di dusun tersebut. Masyarakat berharap dengan keberadaan sekolah ini bisa membantu masa depan anak-anak di desa terpencil. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi, Mautong. Masyarakat Lembah Behoa, Kabupaten Poso memiliki beragam kerajinan khas. Mulai dari tikar, keranjang, hingga pakaian berbahan kain dari kulit kayu. Hasil kerajinan ini dikenal hingga ke mancanegara. Kerajinan pakaian dari kulit kayu ini sudah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur suku Lore. Kerajinan kulit kayu yang menjadi ciri khas masyarakat di Lembah Behoa, Kabupaten Poso. Kerajinan ini melibatkan proses pengolahan kulit kayu menjadi kain yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pakaian adat hingga perlengkapan upacara. Hanya saja, warga yang menekuni kerajinan kulit kayu ini tersisa hanya beberapa orang. Selain bahan baku yang terbatas, masyarakat di Lembah Behoa dan sekitarnya kini sudah beralih ke pakaian modern. Bahan bakunya dari kulit pohon beringin dan pohon bea. Dicuci dulu, kasih kering dulu, kalau sudah kering dicuci baru dibungkus dengan daun. Nah, Ibu, boleh tahu Bu, sudah berapa lama ini kegiatan membuat menenun ini sendiri, Bu? Itu dari sejak masih pemuda. Proses pembuatan kain dari kulit kayu memakan waktu hingga 2 minggu. Harga satu pasang baju dari kulit kayu mencapai 2 juta rupiah. Pakaian ini tidak hanya dijual di Indonesia, tapi juga hingga ke mancanegara. Julianus Kay melaporkan dari Poso. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songdong Puasi, Tabe.